Perkenalkan, nama saya Deni Eugenia dengan NIM 2312013003 dari Prodi PGSD semester 3. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang peran etika dalam filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu ada definisi etika dalam pendidikan. Nah, etika dalam pendidikan adalah studi sistematis tentang nilai-nilai moral yang mengatur perilaku dan keputusan etis dalam proses belajar. Nah, etika berfungsi sebagai paduan untuk menentukan tindakan yang baik atau buruk, serta norma-norma yang mengatur interaksi sosial. Nah, poin utamanya yaitu yang dari definisi, etika berkaitan dengan norma dan prinsip moral yang memandu perilaku. Nah, dari relevansinya, dalam konteks pendidikan, etika membentuk karakter siswa dan menetapkan standar perilaku yang diharapkan sehingga proses belajar tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga pada perkembangan moral dan karakternya. Peran utama etika dalam pendidikan. Adapun peran utama dalam etika pendidikan yaitu pertama, etika membentuk karakter siswa dengan mengajarkan mereka tentang kebenaran pengambilan keputusan etis dan pentingnya integritas. Kedua, etika meningkatkan interaksi dan hubungan positif di lingkungan pendidikan melalui penghormatan, kerjasama, dan hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Dan yang ketiga, yaitu etika meningkatkan kesadaran diri dan pengembangan pribadi siswa dengan mendorong refleksi terhadap nilai-nilai, penetapan tujuan hidup, dan tanggung jawab individu. Nilai-nilai etika dalam pendidikan. Yang pertama yaitu ada integritas, yaitu menekankan ketepatan dan kebenaran dalam tindakan. Kemudian ada tanggung jawab yang mengharuskan individu untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Lalu ada keadilan yang menuntut perlakuan adil terhadap semua individu tanpa bias. Dan empati yang mendorong semua pemahaman dan penghargaan terhadap perasaan orang lain. Nah, nilai-nilai ini menjadikan landasan dalam menciptakan lingkungan belajar yang etis dan mendukung pengembangan karakter siswa. Adapun implementasi dalam lingkungan sekolah atau lingkungan pendidikan yaitu yang pertama, guru sebagai teladan. Nah, guru harus menjadi contoh bagi siswa dalam hal etika, menggunakan metode pembelajaran yang beretika dan mendemonstrasikan nilai-nilai etika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua yaitu strategi integrasi etika, di mana implementasi etika dapat dilakukan melalui diskusi kolaboratif, pelatihan dan pembinaan, serta pengembangan kebijakan yang jelas mengenai etika pendidikan. Implementasi ini bertujuan untuk meningkatkan lingkungan belajar yang etis dan mendukung pengembangan karakter siswa. Manfaat integrasi etika dalam pendidikan. Yang pertama yaitu menciptakan lingkungan belajar bermoral yang meningkatkan integritas dan moralitas siswa. Yang kedua, meningkatkan kompetensi sosio-moral siswa sehingga mereka mampu berinteraksi dan berkolaborasi dengan baik. Dan yang ketiga, menyediakan alat untuk membentuk karakter siswa, menjadikan proses belajar sebagai sarana efektif untuk mengembangkan karakter yang baik. Integrasi ini diharapkan dapat menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tapi juga memiliki moralitas yang tinggi. Adapun tantangan dalam menerapkan etika dalam pendidikan, yaitu yang mencakup 2 poin. Yang pertama, adanya hambatan dalam implementasi yang memerlukan strategi tepat untuk mengatasi berbagai kendala. Yang kedua, yaitu isu kurikuler yang menunjukkan kurangnya integrasi nilai-nilai etika dalam kurikulum pendidikan yang masih menjadi tantangan besar. Nah, tantangan ini perlu diatasi agar integrasi etika dalam pendidikan dapat berjalan dengan efektif dan memberikan dampak positif terhadap karakter siswa. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu etika dalam filsafat pendidikan sangat penting dalam membentuk karakter dan moralitas siswa. Dengan integrasi etika yang baik, pendidikan dapat menjadi wahana yang efektif untuk membangun karakter, meningkatkan moralitas, dan menciptakan lingkungan belajar yang beretika bagi siswa. Dengan struktur dari presentasi ini, saya harapkan Anda dapat menyampaikan pentingnya etika dalam pendidikan dengan cara yang terorganisir dan menarik perhatian para audiens, terutama bagi para siswa atau peserta didik di masa kini.